Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan kehadirat-Mu Allah yang kudus. Karena Engkau berikan hari yang baru buat kami. Kesempatan yang baru buat kami untuk melangkah, berkarya Tuhan, menjadi lilin bagi dunia ini. Tuhan, kami siap berjalan di jalan-Mu. Terangilah kami Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus dicobai di padang gurun. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dibaptis, dan disitulah Roh Allah, Yesus Kristus, dan Allah Bapa, tiga pribadi satu, dalam wujud Yesus Kristus, membawa kasih Allah, yaitu mau menyelamatkan manusia dari dosa itu. Misi itu harus dilakukan lewat Yesus Kristus, Allah itu sendiri, Roh itu sendiri. Sehingga Roh itu membawa Yesus ke padang gurun, di mana Yesus dipersiapkan untuk dicobai iblis. Sangat kuat terdengar oleh iblis pada waktu Yesus dibaptis. Keluar suara, yaitu Allah sendiri dalam tiga pribadi itu yang mengatakan, Allah Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Iblis sangat marah tentunya. Iblis sangat kecewa dan ingin menghancurkan Yesus. Sehingga dia mencobai Yesus. Setelah Yesus berpuasa tidak makan 40 hari, 40 malam. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus bisa dikalahkan oleh si penggoda atau oleh ular atau oleh si iblis itu? Bisa. Ular atau iblis itu melihat satu sisi Yesus sebagai Allah, juga dia adalah sebagai manusia. Sisi insaninya, sisi insani Yesus itulah yang dikejar iblis. Karena iblis mau mengalahkan Yesus dari sisi itu. Di mana sisi insani Yesus bisa merasakan lapar. Yesus bisa merasakan sakit. Yesus bisa merasakan sedih dan
sebagainya. Seperti manusia biasa. Dan godaan pertama iblis adalah, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwa Yesus sebagai insani dalam keadaan lapar. Dan berharap dengan godaan ini, dengan tawaran ini, Yesus bisa tunduk kepadanya dan mengikuti perintahnya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap perkataan Yesus itu sangat berelasi dengan kehidupan roh kita. Karena Allah sendiri ada roh. Dan kita juga ada tubuh, jiwa, dan roh. Maka pada waktu Yesus berbicara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup, pengertian hidup dalam arti Yesus bukan pengertian hidup dalam daging ya. Tetapi manusia hidup artinya roh itu hidup sesungguhnya, yaitu roh yang bersama-sama dengan Allah. Kalau manusia itu dekat dengan Allah, manusia itu mendengar setiap firman Allah, maka dia akan hidup. Artinya dia akan bersama-sama dengan Allah di surga. Hidup bukan arti hidup yang sekarang ini kemudian mati, bukan. Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Pengertian hidup di sini adalah hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah Yesus berkata, akulah roti hidup. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bukan roti yang dikasih oleh malaikat pada waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan, roti mana? Bukan roti itu. Itu dia akan memberikan dia hidup. Karena dia akan mati sesuai dengan umurnya. Tapi yang Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan daripadaku, ia akan hidup. Hidup bersama Tuhan. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal dalam aku. Dan aku di dalam dia. Sehingga Yesus mematahkan godaan si iblis itu. Menjadikan dari batu-batu itu roti. Dia mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti biasa atau roti daging saja. Tetapi manusia hidup, tujuan hidupnya itu adalah bersama Allah. Jika pada waktu engkau lapar, engkau kesusahan, engkau mengalami keadaan ekonomi yang susah, ingatlah bahwa tujuan hidupmu bukan hanya semata makan roti jasmani atau roti daging. Tetapi tujuan hidupmu adalah makan roti kehidupan itu agar engkau bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada waktu engkau kesusahan, pandanglah Yesus. Dekatlah pada Tuhan, si roti hidup itu. Maka engkau akan dikenyangkan. Bagaimana caranya? Tuhan punya 1000 cara. Asal engkau bekerja sungguh-sungguh, maka roti hidup itu akan memberikan kau roti hidup. Tidak hanya roti kehidupan daging jasmani, tetapi roti kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga iblis dipatahkan. Godaan kedua. Iblis mengatakan pada waktu Yesus ada di bubungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Maka malaikat-malaikatmu akan menatang engkau, dan engkau tidak akan sampai jatuh menimpa tanah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, apa artinya ini? Ini artinya mencobai Tuhan. Iblis mencobai Tuhan. Iblis mau mengatakan, coba kau jatuhkan dirimu. Pasti nanti Allah, roh itu, Allah Bapa akan menjaga engkau. Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa Tuhan mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, iblis? Karena kau mencobai Tuhan Allahmu berarti engkau meragukan intensitas dari Allah itu. Engkau mempunyai keraguan dalam hidupmu. Bukankah begitu banyak orang yang meragukan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Dia pegang Tuhan. Dia bernyanyi haleluya puji Tuhan. Tetapi dia juga mempunyai hati jauh daripada Tuhan. Bahkan dia juga mempunyai ilah-ilah lain. Sehingga tidak heran kalau Yesus mengatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu orang yang meragukan Tuhannya. Di sini juga iblis mau mengangkat kesombongan. Engkau kan anak Allah. Iblis memakai cara ini juga pada waktu dia mau menggoda Hawa. Hawa, engkau tidak akan mati. Padahal engkau makan buah ini, tapi engkau akan seperti Allah. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Iblis mau mengangkat keangkuhan, kesombongan manusia dari sisi manusia. Dan dia juga melakukan itu kepada Yesus. Karena Yesus juga punya insani manusia itu. Yesus mengatakan, jawab Yesus pada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dan dia menyatakan, semua ini adalah milikku. Dan akan kuberikan kepadamu. Kalau engkau mau tunduk kepadaku. Dan menyembah aku. Jawab Yesus pada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Kita bisa melihat di sini iblis memakai materi, harta, kekayaan kepada Yesus. Sebuah materi ini juga menjadi sangat kuat buat sisi manusia Yesus. Iblis mengatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu. Dunia dengan penuh gemerlapnya, dengan segala isinya. Jika engkau mau menyembah aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasihan yang dikasihi Tuhan. Kita juga bisa digodai iblis melalui materi, melalui harta benda, melalui gemerlapan dunia ini. Sehingga kita terseret dan dikuasai oleh materi itu. Diperbudak oleh materi itu. Bukankah begitu banyak sekarang berita orang yang begitu kaya dengan penghasilan yang dia dapat dari kecurangan-kecurangan, dari memeras orang. Contoh Hakim Agung yang baru-baru ini. Atau seorang mantan Menteri Perdagangan. Bukankah mereka sudah cukup berkecukupan? Tetapi materi itu menyeret mereka masuk ke dalam kubangan dosa. Ingatlah, nyala iblis, Yesus berkatakan. Hanya kepada Tuhanlah engkau menyembahnya. Dan hanya kepada Tuhanlah engkau berbakti. Manusia merasa bahwa dia sudah benar menyembah Tuhan.
Dia sudah benar berbakti kepada Tuhan. Padahal Tuhan melihat bahwa itu tidak benar dan tidak dia terima. Penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh, ya, bukan dalam bentuk jasmani atau jiwa. Menyanyi, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Itu bukan dalam bentuk roh menyembahnya. Tuhan katakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Jika jiwamu sungguh-sungguh dalam roh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan betul-betul dengan soul, dengan jiwamu, engkau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu baru penyembahan yang benar. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan dengan kemunafikan. Karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Kalau hidupmu belum benar, maka engkau akan susah untuk mendapatkan penyembahan yang benar itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan pada waktu di Sungai Yordan, melalui Yohanes juga, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Menyembah Allah dengan benar adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Jadi betul-betul dari roh kita yang terdalam. Karena Allah itu roh, sekali lagi. Dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bila perenungan yang singkat ini menguatkan kita, meneguhkan kita kembali untuk kita melakukan kebenaran. Pada waktu pencobaan-pencobaan itu datang, Yesus sendiri sebagai Allah tidak luput dari pencobaan si iblis, apalagi kita sebagai manusia. Untuk itu, perkuat imanmu dengan membaca firman. Yesus selalu mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis. Bacalah firman itu. Karena firman itu adalah roti kehidupan itu. Jika engkau menyatu dengan Allah, engkau memakan roti itu, maka engkau akan memperoleh hidup. Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.